juga Romo Aceh. Back to the story, kisah cinta itu tidak pernah ada ujungnya. Tradisi masyarakat Aceh yang tidak akan memperkenankan lelaki dan perempuan yang bukan muhrim berada dalam satu ruangan atau duduk bersamaan membuat keduanya tidak pernah bisa leluasa duduk dan berbicara face to face. Setiap Letnan Smith datang ke rumahnya Mameh, ia selalu duduk di bawah rumah Aceh. Sementara Nyak Mameh duduk di dalam rumahnya di atas rumah Aceh. Dan dalam pengawasan kedua orang tuanya, mereka berbicara lewat celah-celah lantai kayu di rumah Aceh tersebut. Nah, karena Letnan Smith ini memang bisa berbahasa Aceh, keduanya bisa berkomunikasi dengan baik. Pembicaraan mereka setiap hari akan menemukan ujung yang sama. Nyak Mameh tak akan pernah bisa bersama dengan Letnan sebab keduanya berbeda agama. Mungkin kalau saja Smith mau menerima ajakan klan Tengku Siditiro yang mereka buru di Gunung Halimun Tangse untuk ikut dalam barisan pejuang Aceh dan mengucap kalimat syahadat, Letnan tinggal Majaro Tungku sah bersama Nyak Mameh dalam ikatan yang suci. Sebenarnya nih teman kongko, dalam situasi perang, prajurit Belanda selalu disertai dengan wanita di sekelilingnya yang menjadi penghibur mereka sang rehat selama peperangan. Sama halnya dengan di Tangse, ada salah seorang perempuan Nusantara yang bernama Sartiwi yang sering mendampingi Letnan Smith. Namun, Letnan satu ini tidak pernah tertarik pada wanita-wanita yang dibawa ini. Bak sang nah wate kalau wajah dari Nyak Mameh inang lain si ibu mendu mematasi Smithnya. Sayangnya nih, Nyak Mameh bukan tipikal perempuan yang wate kalian ureng bule laga langsung luluh hati sampai rela meninggalkan segala hal demi bersama. Nyak Mameh berpegang teguh tidak ingin menikah dengan lelaki beda agama, apalagi Smith adalah utusan Belanda untuk membantai pejuang Aceh. Nah, hal ini membuat sang letnan patah hati dan dilema berat. Bahkan nih, saat dipindah tugaskan ke Aceh Utara, ia tetap berkirim surat kepada Nyak Mameh demi melepaskan rindunya. Salah satu isi surat yang tak pernah diterima balasannya berisi kalimat, masa boleh saja berganti, namun rindu tak pernah terganti sampai mati. Begitulah gombala Letnan Haji Smith. Nah, konon nih teman kongko, sejumlah surat diterima oleh Nyak Mameh dengan tanda penerima Nyak Mameh seorang yang terkasih yang ditempel perangko Nederland ini terus-menerus ia terima dan disimpan tanpa ia berani menulis surat balasan. Namun sayangnya surat-surat itu terlanjur usang dimakan rayap dan tidak bersisa. Sama halnya dengan kisah cinta mereka yang akhirnya tak bersisa. Bersamaan dengan tewasnya Smith pada 10 Juli 1933 di Luk Sukun Aceh Utara, kisah cinta antara Nyak Mameh dengan Smith benar-benar tak pernah bermuara dan akhirnya jadi cerita turun-temurun warga Pulau Masjid Tangse ke Pumameh Haba. Kisah ini di teman kongko merupakan cerita turun-temurun yang dituliskan oleh Bang Hasnanda Putra yang merupakan putra asli Tangse di salah satu rubrik Pos Aceh. Nampaknya memang darah Tangse terkenal mameh-mameh ya teman kongko. Lagi Jamilah yang digambarkan oleh Abu Bakar Air dalam lirik lagu Jamilah Darah di Tangse. Dari zaman kon robot penjajah galak ke darah Tangse. Berarti kan memang berat hat mameh-mameh. Kayaknya mana? Kira-kira gimana nih teman kongko? Atau ada cerita lain yang tidak kami ketahui tentang ini? Share bareng kita di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video lainnya.